Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina as-salata waz-zakata was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bid'awatihi ila akhiril ayyam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biiznillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kebersamaan kita ini tidak hanya di masjid ini, tidak hanya di tempat ini, tidak hanya di dunia ini, tetapi kebersamaan kita bisa terulang kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan agung. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur kita disampaikan ke bulan Ramadan. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemudahan untuk melakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita teliti, kalau kita mengamati, kita ini sudah berapa kali melaksanakan puasa Ramadan? Sudah berapa kali? Kalau umur kita ini kepala berapa ini? Kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6 kepala 2. Inginnya 2 aja. Kalau kita umur kepala 2 ya 20 tahun lah. Kalau kita 20 tahun berarti kita sudah melaksanakan Ramadan berapa kali itu? Kalau kita hitung dari usia balik, ya kalau dari anak-anak mungkin ya sudah lebih dari itu ya. Kalau hitung dari usia balik kita itu kalau berdasarkan ilmu fikih adalah tamamu khamsata asyrata yauman, sempurna umur 15 tahun. Itu untuk laki-laki. Berarti kalau dari umur 15 tahun, kalau umur kita 20 tahun berarti sudah berapa? Sudah 5 kali. Sudah 5 kali kita melaksanakan puasa Ramadan. Kalau umur kita 30 tahun berarti sudah berapa?
sudah 15 kali. Kalau umur kita 40 tahun berarti sudah 45 kali. Kalau umur kita 60 tahun berarti sudah 55 kali. Intinya para jamaah rahimakumullah, kita bukan hanya baru bulan depan, bulan Ramadan yang akan datang ini, tetapi kita sudah berkali-kali melaksanakan puasa Ramadan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Ramadan kita ini dari tahun ke tahun, dari Ramadan pertama sampai Ramadan ke selanjutnya, apakah sama seperti itu atau ada peningkatan? Nah, maka oleh karena itu, agar Ramadan yang akan datang ini berbeda, agar Ramadan yang akan datang ini kita lebih baik, lebih hebat ibadahnya daripada Ramadan sebelumnya, maka mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita menelaah, kita memahami ayat tentang puasa Ramadan. Salah satunya yang populer di tengah-tengah kita adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Maka mari kita memahami apa sebenarnya makna yang terkandung, makna yang bisa kita ambil di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, sehingga ini menjadi bekal kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di bulan yang akan datang, di waktu yang tidak lama lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini mengawali firman-Nya dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha, ingatlah wahai orang-orang yang beriman. Jadi di dalam kata ya ayyuha ini kata ya ayyuha itu ini menunjukkan sebuah panggilan yang sifatnya itu umum. Baik yang dipanggil itu adalah orang yang dekat, orang yang pertengahan, ataupun orang yang jauh, maka dipanggil dengan kata-kata ya ayyuha. Ingatlah, ada kata-kata ingat dari kata-kata ha ini bermakna ingatlah. Ada kata-kata ayu. Jadi sebenarnya di dalam ayat ini Allah ingin mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ingatlah wahai orang-orang yang beriman, aku tegaskan. Nah, ayu ini maknanya tegaskan. Ingatlah wahai orang-orang yang beriman, aku tegaskan. Aku tegaskan apa? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian asyam, puasa. Jadi dengan kata ya ayyuha, Allah memanggil kepada orang yang jauh, kepada orang yang pertengahan, kepada orang yang dekat. Yang jauh apanya? Yang jauh keimanannya. Karena Allah memanggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang jauh imannya. Yang jauh imannya itu artinya apa? Orang yang imannya lemah. Wahai orang yang pertengahan, orang yang imannya itu sedang pertengahan. Wahai orang yang dekat, orang yang imannya itu sudah mantap, orang yang imannya itu sudah hebat. Jadi Allah panggil dengan
Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ini orang yang beriman, baik yang imannya lemah, baik yang imannya sedang ataupun yang imannya sudah mantap. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil dengan kata-kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Secara tidak langsung para jamaah rahimakumullah, kata ya ayyuhalladzina amanu ini adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu orang yang beriman. Maka kalau kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, maka ketika mendengar di dalam ayat Al-Qur'an kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, seharusnya kita ini gembira, kita ini senang. Maka ketika kita mendengar kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, oh, Allah memanggil kita. Nah, kita senang karena ini adalah panggilan Allah, karena ini adalah pengakuan Allah bahwa kita itu orang yang beriman. Karena kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, secara tidak langsung berarti kita itu sudah memiliki satu kunci untuk bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Jadi yang akan masuk ke surga Allah siapa? Orang yang beriman. Kalau tidak beriman, walaupun dia beramal baik, jangan harap berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin membantu orang, rajin memberikan santunan, tapi tidak beriman. Maka dengan santunannya, dengan kebaikannya itu, maka tidak akan memasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup dengan iman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya itu menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Wahai Muhammad, wa basyir, berikanlah kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal solih. Beri kabar gembira terkait apa? Bahwa mereka itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga itu akan Allah berikan kepada orang yang beriman dan orang yang beramal solih. Maka kalau kita mengamati ayat Al-Quran, pasti kata-kata amanu itu selalu disertai dengan amal solih. Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Banyak tuh ya. Kata-kata iman diikuti dengan amal solih. Nah, maka di dalam ayat surah Al-Baqarah 183 juga pasti setelah iman itu kesananya adalah amal solih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan amal solih. Amal solih ini baik amal solih yang harus kita kerjakan berupa perintah, atau amal solih yang harus kita tinggalkan berupa larangan. Perintah larangan itu isi amal solih. Maka setelah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka Allah menyusul perkataannya dengan kata-kata kutiba alaikumusiyam. Kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kalian, asyamu, berpuasa. Ada kata-kata kutiba alaikumusiyam. Nah, Allah menyusul dengan kata-kata kutiba. Kutiba ini adalah kata-kata, kalau di dalam bahasa Al-Quran, di dalam bahasa Arab, ini disebutnya kata-kata yang majhul. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebutnya kata-kata atau kalimah yang pasif. Pasif itu apa tuh?
Ada kalimat yang pasif, ada yang aktif. Betul nggak Bapak? Masih ingat bahasa Indonesia pelajarannya? Ada kalimat yang pasif, ada kalimat yang aktif. Kan kalau aktif itu misalnya Ahmad makan nasi, itu adalah aktif. Ahmad makan nasi. Kita menyebutnya dulu ketika belajar bahasa Indonesia, Ahmad itu adalah subjek. Apa yang dilakukan oleh Ahmad adalah makan. Makan itu adalah predikat, ya. Apa yang dimakan oleh Ahmad? Nasi. Nasi itu adalah objek. Nah, kalau dalam kalimat aktif itu harus disebutkan siapa pelakunya. Ya, siapa yang makan itu? Siapa yang makan? Yang makan itu adalah Ahmad. Maka kalau kalimat aktif ini Ahmad makan nasi, mau kita jadikan kalimat pasif, maka menjadi apa? Menjadi bagaimana? Nasi dimakan. Cukup aja nasi dimakan, gitu. Sama dengan bahasa Inggris begitu. Kalau mau di kalimat aktif ya harus ada subjek, harus ada verb, harus ada objek, sama. Kalau kalimat pasif itu cukup bagaimana tuh kalau dalam bahasa Inggris? Cukup subjek, ya, to be sama verb ketiga, gitu kalau nggak salah. Jadi gitu tuh. Jadi kalau saya makan nasi, apa bahasa Inggrisnya? I eat rice. Saya makan nasi. Kalau nasi dimakan berarti apa tuh? Rice apa tuh? Rice is eaten. Nah, pakai verb ketiga, rice is eaten. Nasi dimakan. Nah, dalam kalimat pasif itu subjeknya tidak disebutkan. Kalimat pasif. Nah, di dalam bahasa Arab juga sama. Dalam kalimat pasif itu subjeknya tidak disebutkan. Jadi kalau aktif dari kata kutiba itu aktifnya apa? Kataba. Kataba kalau mau dipasifkan tinggal kita kasih harokat uia. Kataba artinya apa? Kataba artinya apa berarti? Kalau kutiba diwajibkan, kalau kataba berarti maknanya apa? Mewajibkan. Maka kalau kataba pasti harus disebut siapa yang mewajibkan. Maka kalau dengan kata-kata kataba, Allah akan mengatakan kataballahu alaikum. Kataballahu alaikum. Tapi ini dijadikan pasif. Begitu dalam bahasa Arab. Doroba artinya memukul. Kalau dipukul berarti riba. Fataha artinya membuka. Kalau dibuka berarti futiha. Bahasa Arab tinggal begitu tuh, mudah ternyata. Uia, futiha. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya ada makna apa? Kok Allah menggunakan kata-kata pasif? Kutiba alaikum. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Tidak disebutkan siapa yang mewajibkan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau orang yang beriman itu, para jamaah rahimakumullah, tidak usah Allahnya itu disebutkan. Kenapa? Karena orang yang beriman pasti sudah yakin kepada Allah. Sehingga gak usah ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikum. Orang beriman sudah bisa dipastikan dia pasti yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan iman. Gitu. Dikatakan iman. Makanya berbeda panggilan untuk orang beriman dengan panggilan untuk manusia secara keseluruhan. Kalau Allah memanggil misalnya terkait ayat keharusan kita untuk berikhtiar, untuk berusaha, Allah memanggil kepada seluruh manusia dengan orang yang beriman berbeda. Ketika Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ketika Allah memanggil seluruh manusia,
Allah mengatakan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, ingatlah wahai manusia. Kata Allah, aku tegaskan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah kalian mimma fil ardi, dari apa-apa yang ada di bumi, halalan thayyiba, yang halal dan thayyib. Ini beda dengan panggilan kepada orang yang beriman. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang thayyib-thayyib, dari apa-apa yang telah aku berikan rezekinya kepada kalian. Jadi beda. Kalau manusia secara keseluruhan ada kata-kata halalan thayyiba, halalnya disebutkan. Kalau orang yang beriman, halalnya tidak disebutkan, langsung minat thayyibat, dan kata-kata thayyibannya juga dijamakan. Jadi thayyibat itu jama dari kata thayyibun, thayyibun, thayyibat, begitu. Jadi berbeda. Ini artinya apa? Kenapa tidak Allah mengatakan kepada orang yang beriman itu kulu minal halali wat thayyib, minal halalati wat thayyibat. Gak mengatakan begitu. Halalnya tidak disebutkan. Kenapa? Karena orang yang beriman pasti yang akan dia lakukan itu adalah yang halal-halal. Yang akan dia cari itu pasti yang halal. Maka kalau ada orang yang beriman ternyata mencari rezeki, mencari nafkah, mencari pekerjaan yang tidak halal, berarti dipertanyakan keimanannya. Kalau ada orang yang beriman, para jamaah rahimakumullah, dia masih bermaksiat, berarti ditanyakan keimanannya, dipertanyakan keimanannya. Jangan-jangan memang keimanannya tidak benar. Karena orang yang beriman seharusnya dengan dorongan imannya itu dia akan cenderung kepada yang halal, dia akan menjauhi yang haram. Orang yang beriman dengan dorongan keimanannya itu dia akan cenderung senantiasa melakukan ketaatan, akan cenderung menjauhi segala kemaksiatan. Maka Allah tidak menyebutkan tadi kata-kata halal. Tapi kalau bagi seluruh umat manusia, Allah mengatakan kulu mimma fil ardi. Makanlah tuh mimma fil ardi, dari apa-apa yang ada di bumi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau manusia secara keseluruhan silakan mencari apa-apa yang ada di bumi. Makan dari apa-apa yang ada di bumi. Kalau yang bisa kalian makan itu adanya di Bandung, cari ke Bandung. Kalau ada di Cianjur, cari ke Cianjur. Kalau ada di Jawa, cari ke Jawa. Kalau ada di Sumatera, cari ke Sumatera. Begitu. Halalan thayyibah. Tapi ingat, ketika mencari itu kalian harus mencari yang halal dan thayyib. Karena manusia secara keseluruhan belum tentu apa yang dia cari, apa yang dia konsumsi itu adalah yang halal dan thayyib. Maka diingatkan oleh halalan thayyibah. Dan bedanya lagi, kalau orang yang beriman itu Allah katakan mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah aku berikan rezekinya. Artinya kalau orang yang beriman mah rezekinya sudah dijamin, sudah ada nih. Gak usah cari kemana-mana, aku sudah berikan rezeki bagi kamu. Begitu orang yang beriman. Makanya kalau orang yang beriman itu pasti rezekinya dijamin. Asal apa? Asal dia beramal sholih. Kan amal sholih itu para jamaah rahimakumullah, kalau secara bahasa lainnya adalah yang disebut ibadah. Setiap ibadah itu adalah amal sholih. Setiap amal sholih maka itu adalah ibadah.
Amal solih itu kan amal perbuatan yang sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu bernilai ibadah. Maka setiap ibadah adalah amal solih. Setiap amal solih itu adalah ibadah. Maka pantas kalau Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kudusinya mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Anak Adam ini manusia, anak Adam ini kita semua. Wahai manusia, kata Allah, khalaqtuka li'ibadatin, aku menciptakanmu li'ibadatin, untuk beribadah. Fala tal'ab, maka jangan main-main. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini untuk ibadah. Jangan main-main. Kerjaan kita apa? Ibadah. Jangan main-main. Dan yang luar biasa Allah mengatakan, wa qasamtuka rizqaka, dan aku telah membagi rizkimu. Fala tat'ab, maka kalian jangan berlelah-lelah mencari rezeki, jangan capek mencari rezeki. Maka kata Allah, kalau kalian ridho dengan apa yang sudah aku bagikan, kalau kalian rela dengan apa yang sudah aku bagikan, maka dunia itu akan dipermudah untuk kalian. Tapi kalau kalian tidak ridho, kalian tidak rela dengan apa yang aku bagikan, la usallitannaka dunya, kata Allah, maka aku akan menjadikan dunia itu berat bagimu. Dunia itu berat bagi kalian. Jadi kalau kita itu tidak ridho dengan pembagian Allah, maka dunia ini akan menjadi sulit, akan menjadi susah, begitu. Jadi sebenarnya yang menjadikan kita susah sulit itu kenapa? Karena kita itu orientasinya dunia saja, ibadahnya nomor sekian. Harusnya orientasi kita itu ibadah. Dunia mah jangan terlalu capek, jangan terlalu lelah. Kalau kita ibadah, ya, dan dunia itu tidak menjadi prioritas utama, yang menjadi prioritas utama kita adalah ibadah, maka pasti Allah akan mempermudah urusan dunia kita. Kan yang menjadi kita stres itu begitu, merasa tidak cukup ini mah, begitu, tidak cukup, ingin mencari lagi, padahal sebetulnya yang kita cari itu adalah keberkahan, betul tidak? Bukan jumlahnya banyak. Kita gak apa-apa gajinya 100.000, tapi 100.000 cukup sebulan. Cukup tidak tuh? Bapak, 100.000 cukup sebulan. Kalau itu barokah cukup 1 bulan, ya, 100.000. Mau makan pagi, oh tiba-tiba ada tetangga yang ngundang, ada syukuran. Makan pagi itu dikasih, ada rezekinya. Nanti makan malam ternyata ada tetangga yang ngundang juga, ada yang akikah, tuh ada rezekinya tuh. Akhirnya tiap hari ada yang ngasih, tiap hari ada yang neraktir, akhirnya 100.000 itu utuh. Nah gitu. Mungkin atau tidak? Mungkin, karena ada rezeki yang Allah berikan min haitsu la yahtasib. Untuk siapa itu? Untuk orang yang tadi beriman dan beramal soleh, beriman dan ibadah. Jadi begitu. Makanya berarti yang harus menjadi prioritas kita itu bukan ngejar-ngejar dunia. Kalau kata orang Sunda itu tidugdug, tisuksuk, apa tuh, hulu dijadikan suku, suku dijadikan hulu, tipoporoset dugikeun ka pegat nyawa, nah gitu. Jadi segala daya upaya kita, segala tenaga itu kita kerahkan untuk mencari yang namanya dunia. Tapi untuk beribadah kita itu tidak seperti itu. Padahal yang namanya rezeki itu kata Allah, tadi aku telah bagikan bagi kalian itu rezeki kalian. Jadi selama kita hidup di dunia, kita itu sudah ada jatah rezekinya. Tinggal kita ridho dan menerima dengan apa yang Allah berikan. Karena kalau tidak menerima jadi stres, ya. Dikasih oleh Allah 500.000, inginnya 500 juta, hanya stres tuh. Dikasih oleh Allah sekian,
karena tidak menerima, lihat tetangga akhirnya stres. Nah itu yang menyebabkan stres itu. Para jamaah rahimakumullah, maka terimalah apa pemberian Allah, bersyukur kita, maka dengan bersyukur itu justru Allah la azidannakum, Allah akan menambah-nambah lagi rezeki kita, maka dunia itu akan mudah bagi kita. Maka pantas juga kalau tiap hari itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, untuk memprioritaskan ibadah. Ketika kita sholat, kita membaca di dalam surah Al-Fatihah itu, kita membaca ayat iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu ini memang ada makna yang spesial terkait dengan ibadah. Kenapa Allah tidak mengatakan na'budu iyyaka? Padahal sebetulnya secara bahasa Arab itu betul, gak apa-apa kita mengatakan na'budu iyyaka, tetapi Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini artinya apa? Ini artinya iyyaka na'budu itu kan maknanya apa tuh? Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami beribadah. Ini artinya apa? Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, kita itu harus memprioritaskan ibadah. Kita itu harus mengistimewakan ibadah. Kita itu harus menomorsatukan ibadah. Nomor satu itu ibadah, yang lain nomor dua, nomor tiga, dan nomor seterusnya. Maka kalau ada panggilan untuk ibadah, apapun yang kita kerjakan maka harus kita tinggalkan, karena nomor satu adalah ibadah, karena yang harus kita istimewakan ibadah. Nah inilah yang membuat kita berat itu, tidak mudah menomorsatukan ibadah itu, betul tidak Bapak? Ya. Kalau ada ibu-ibu tuh, ibu-ibu ke mall lagi nawar tuh kan, nawar, sudah nawar-nawar nih harganya hampir cocok, tiba-tiba ada kumandang adzan. Ayo, mau ibu-ibu itu kira-kira mau berhenti menawarnya kemudian langsung menyambut panggilan adzan untuk melaksanakan sholat karena di mall ada musola. Akhirnya kata ibu, ya udah, saya mau sholat dulu, mau ibadah dulu, karena ibadah itu nomor satu. Ketika wudhu ternyata diskonnya semakin gede. Semakin gede, kira-kira ibu-ibu itu mau balik lagi nggak? Balik lagi enggak untuk segera membeli barangnya, begitu. Kan itu menjadi, aduh, bagaimana nih? Ternyata diskonnya ditambah lagi, gitu, terdengar dari suara speaker itu. Akhirnya ibu-ibu, karena ibu-ibunya sudah kuat, ya, sudah paham, akhirnya ibu-ibu melanjutkan sholatnya, melanjutkan ibadahnya, menomorsatukan ibadah. Maka, nah insya Allah itu akan apa? Akan dapat diskon yang lebih gede lagi, seperti itu mudah-mudahan. Maka bapak-bapak kalau ngajak ibu-ibu itu ke mall pas mau adzan, biar tidak jadi belanjanya. Ya. Jadi memang ya luar biasa. Tapi untuk memprioritaskan ibadah ini adalah sulit, banyak halangan, banyak rintangan. Bapak-bapak lagi di kantor tuh, lagi kerja, lagi serius-seriusnya ini menyelesaikan masalah, tiba-tiba adzan, aduh ini tanggung nih, sedikit lagi, gitu. Akhirnya kerja dilanjutkan, ternyata gak selesai juga tuh kerja itu, malah tambah ada pekerjaan lagi begitu. Nah maka untuk memprioritaskan ibadah itu bukan hal yang mudah. Nah maka seharusnya inilah yang harus menjadi prioritas kita. Kalau kita itu sudah memprioritaskan ibadah, berarti ini cerminan bahwa iman kita itu kuat, iman kita itu mantap. Kalau sudah seperti itu, maka dunia itu akan mudah bagi kita, dunia itu tidak akan menjadi sulit bagi kita. Jadi prioritaskanlah ibadah dalam hidup kita ini sebagai cerminan keimanan kita, agar Allah memudahkan segala urusan kita. Maka sekali lagi kita kembali lagi kepada surah Al-Baqarah ayat 183, berarti ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikum. Ini sebenarnya Allah ingin memperkuat keimanan kita, ingin menyatakan bahwa orang yang beriman itu harusnya seperti ini nih. Orang yang beriman itu. Maka ketika orang beriman itu menerima kewajiban, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian as-siyamu, puasa, maka dia tidak akan merasa berat. Dia tidak akan merasa sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Justru dia akan gembira menyambut perintah itu, dia akan bersegera, dia akan bersemangat untuk melaksanakan perintah itu. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini, orang-orang yang beriman dengan diwajibkannya berpuasa itu, maka dia akan siap menyambut dan akan bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allahnya? Adalah siam. Jadi di dalam ayat ini dikatakan siam, bukan dikatakan saum. Kan ada siam, ada saum. Maka kalau dalam Al-Quran itu kata-kata saum itu hanya satu kali Allah sebutkan. Banyaknya Allah sebutkan siam. Apa tuh perbedaan saum dan siam? Kalau kita buka kitab fikih, memang secara bahasa para ahli fikih mendefinisikan bahwa as-saum was-siyam itu imsakun. Jadi saum dan siam itu adalah imsak maknanya. Imsak itu apa? Menahan. Jadi imsak itu artinya bisa saum atau siam. Maka ketika kita menyatakan saum, kita menyatakan siam, berarti kita itu menahan. Menahan dari apa? Menahan ya dari apa saja. Maka ketika di bulan Ramadan itu sebetulnya kalau kita mau berpuasa itu, kan kalau kita lihat definisi puasa itu apa? Definisi puasa itu adalah al-imsak anil mubtirat, menahan dari segala yang membatalkan, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, biniyatin. Itu namanya puasa. Jadi puasa itu menahan dari yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, biniyatin, dengan niat. Makanya puasa itu sebetulnya modalnya itu hanya dua, atau rukunnya itu hanya dua. Pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan. Itulah puasa itu. Kita sahur tapi kita tidak niat, maka puasa kita tidak jadi. Walaupun sahurnya 5 piring. Itu walaupun sahurnya dengan makanan yang paling enak, kalau tidak niat tidak jadi. Maka harus niat. Niat kemudian menahan dari yang membatalkan. Maka berarti ketika kita nanti akan berpuasa itu, kita sudah tahu apa saja yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa. Maka ini beda makna saum dengan siam. Jadi kalau saum itu menahan dari apapun secara umum, itu namanya saum. Saya mau saum apa? Saum menahan dari makanan-makanan berat. Saya mau makan makanan ringan saja, makan kerupuk yang ringan-ringan, yang makanan yang berat, itu saum namanya. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika ketika Siti Maryam itu dia mengandung tanpa ada seorang laki-laki pun yang menyentuh, kan itu kalau ketahuan sama orang lain bagaimana? Maka kata Maryam itu, bagaimana ya Allah kalau aku ketahuan sama orang-orang? Maka di dalam surah Maryam ayat 26 kata Allah, maka kamu itu harus berpuasa. Maka Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauma.
Aku bernadar lirrahman, kepada Allah yang Rahman, sauma, untuk saum. Apa saum di sana? Saum itu kata Maryam, la ukallimana al-yauma insiya. Aku tidak akan sama sekali berbicara mulai hari ini kepada manusia siapapun. Jadi saumnya Siti Maryam apa? Menahan untuk tidak berbicara. Itu saum. Begitu. Itu namanya saum. Nah, beda dengan siam. Para jamaah rahimakumullah. Kalau siam itu apa? Menahan dengan ketentuan tertentu, dengan cara-cara tertentu, itu namanya siam. Menahan apa? Ada ketentuannya. Menahan apa? Menahan anil mubtirat. Bagaimana cara-caranya? Oh, cara-caranya diawali dengan niat, kemudian nanti berbuka. Ada cara-caranya tuh. Nanti ada yang disunahkannya, nanti ada yang dianjurkannya di dalam siam itu. Maka disebutnya siam. Maka ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam, nah ini bukan sekedar menahan. Bukan sekedar menahan, tapi puasa yang ada tata caranya tertentu, yang ada ketentuannya tertentu. Maka pantas kalau ayat tentang puasa ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban, hari Senin tahun 2 Hijriah. Kenapa ayat tentang puasa Ramadan tidak diturunkan di bulan Ramadan, tapi diturunkan di bulan Sya'ban? Ini menunjukkan agar Nabi itu punya persiapan. Pertama, punya persiapan untuk dirinya. Yang kedua, punya persiapan untuk memahamkan para sahabat. Oh, bahwa puasa yang akan kita lakukan itu, wahai para sahabat, seperti ini nih. Puasanya harus begini. Puasanya harus diawali dengan niat. Sunnahnya kita diawali dengan sahur, karena di dalam sahur itu kata Rasul, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Maka sahurlah. Sahur itu sampai kapan batasnya? Sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar baru di sana mulai imsak. Jadi berarti imsak itu mulai terbitnya fajar. Kapan terbitnya fajar itu? Ketika waktu subuh tiba. Nah, mulai puasa kita dari sana. Maka kalau waktu subuh itu sekarang jam berapa? Jam 4.46 ya. 4.46. Berarti imsaknya kapan? Imsaknya kapan, Bapak? Imsaknya kapan? Imsaknya kapan? Imsaknya kapan? Ya, imsaknya 46. Kan imsak itu puasa. Ini sebelum subuh imsak. Nah, maka kita jawab belum imsak, Pak, belum imsak. Nah, itu sebetulnya kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat. Seharusnya kalau mau juga ya mengingatkan, Bapak-bapak rahimakumullah, waktu sahur tinggal 5 menit lagi. Yang belum sahur segera sahur, karena sebentar lagi waktu azan akan tiba. Nah, begitu. Nah, 10 menit. Kita itu kadang itu imsak. Kalau imsak itu berarti sudah menahan tuh, sudah berpuasa. Imsak. Mungkin memang ya dulu tujuannya ya bagus agar mengingatkan. Jadi sebetulnya itu imsak yang kata-kata di masjid diumumkan imsak. Nah, itu hanya mengingatkan saja bahwa waktu mulai puasa itu yaitu datangnya waktu adzan subuh sebentar lagi. Kan itu dari pengumuman imsak sampai adzan subuh itu masih bisa minum kopi 1 gelas, masih bisa habis rokok bapak-bapak ya 1 batang, masih bisa makan bakwan tuh, masih bisa tuh. Makanya ketika ada imsak, udah imsak udah sini. Nah, kalau imsak yang sebelum adzan itu yang sekarang sering kita lakukan atau sering kita dengar, nah maka itu bukan imsak yang sebenarnya, itu imsak palsu. Imsak yang sebenarnya menahan itu adalah ketika datang adzan subuh, baru kita mulai dari sana. Imsak anil mubtirat.
gitu. Maka dimulai seperti itu. Nah, maka berarti dengan saum ini kita melaksanakan puasa dengan tata cara tertentu. Maka kenapa di bulan Sya'ban? Agar kita itu punya persiapan. Diturunkan ayat Ramadan di bulan Sya'ban agar memang bulan Sya'ban dijadikan persiapan untuk Ramadan, sehingga di bulan Ramadan itu tidak ada pertanyaan lagi, ini membatalkan atau tidak ya, saya batal atau tidak ya, karena ilmunya sudah didapat di bulan Sya'ban. Ini tarawih teh 21 11 rakaat tuh ribut. Ketika di bulan Ramadan harusnya itu sudah selesai di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban begitu. Akhirnya ribut saja 20 11 ribut di masjid, tarawihnya tidak, orang yang tidak tarawih dibiarkan begitu. Maka ketika Ramadan itu kita sudah siap melaksanakan puasanya dengan berbagai ilmunya begitu. Nah, maka inilah yang sebetulnya Allah inginkan, yaitu siam. Maka kalau kita sudah melaksanakan siam, Allah melanjutkan sedikit lagi. Allah melanjutkan dengan kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa Allah mengatakan kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum? Karena khawatir puasa ini tadi dianggap berat. Atuh kalau puasa 30 hari mas saya gak akan kuat. Biasanya juga puasa Senin Kamis juga tidak selesai, tidak bisa, apalagi 30 hari. Maka kata Allah, puasa ini telah dulu dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Orang sebelum kalian saja mampu, masa kalian tidak mampu? Kalau orang dulu itu mampu, masa kalian tidak mampu? Yahudi itu dulu diperintahkan untuk puasa berapa? 30 hari. Nasrani juga sama 30 hari. Cuma orang Yahudi suka akal-akalan. Kalau puasa itu ada di musim panas, dia pindahkan ke musim dingin. Karena kalau di sana itu ada musim panas, musim dingin. Kalau musim dingin itu kata orang Timur Tengah, kalau puasa di musim dingin itu puasa nikmat. Kalau puasa di musim panas itu namanya puasa ibadah. Karena kalau musim dingin, subuhnya jam 7, bukanya maghribnya jam setengah 5, jam 5. Jadi nikmat puasanya itu sebentar. Kalau di musim panas, subuhnya jam 4, bukanya kadang jam 8 malam. Jadi ibadah itu kata mereka. Jadi gitu kata mereka itu, nikmat ibadah. Begitu. Nah, ini sudah diwajibkan dulu. Maka orang Yahudi itu ketika di musim panas dipindahkan ke musim dingin. Sebagai gantinya ditambah 10 hari jadi 40 hari. Nah, itu sebenarnya asal usul puasa 40 hari itu. Jadi dipindahkan ke musim dingin ditambah 40 hari. Itu orang Yahudi, soal kalian. Nah, kalau orang Nasrani itu dulu puasa dari apa? Puasa dari makanan-makanan yang berat. Kalau yang ringan masih bisa dikonsumsi. Maka mereka merasa mudah. Puasa itu ternyata mudah. Akhirnya ada orang yang saya mah kalau begitu ingin puasa terus. Maka itu disebut dengan rahib. Para rahib itu ingin puasa terus. Nah, dulu pernah diwajibkan kepada orang Yahudi 30 hari. Maka kata Allah, dulu juga orang-orang sebelum kalian melaksanakan puasa ini, insya Allah kalian juga mampu. Nah, sebetulnya kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum ini adalah kata-kata yang memotivasi kita. Maka kalau kita sudah memotivasi, nanti kata Allah, la'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi la'alla ini maknanya bukan semoga, bukan kan kalau dalam terjemah itu apa tuh? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebetulnya bukan itu. Maknanya adalah makna seperti janji. La'allakum tattaqun, pasti kalian akan bertakwa. Ini artinya apa? Kita akan berhasil, puasa kita itu mengantarkan kepada ketakwaan kalau kita sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa itu. Maka ketika puasa Ramadan yang datang ini, kita harus betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan puasa Ramadan berbeda dengan yang lainnya agar kita mendapatkan gelar takwa. Itu mungkin sementara untuk pengantar. Kalau ada yang ingin disampaikan, mangga dipersilahkan.